Diharapkan anggota-anggota baik Hudamul Ahmadiyah maupun anggota Lajnah Imailah itu bisa berpartisipasi memanfaatkan kesempatan yang dibuka oleh pimpinan jemaat dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan hal-hal yang menyangkut dengan kerohanian. Perjalanan yang saya tempuh dari rumah sampai ke lokasi KPA ini itu sekitar 4 hari 5 malam. Sebenarnya itu cukup melelahkan, tapi nggak dibawa beban, jadi di-enjoy aja gitu. Karena pas sudah sampai sini bisa ketemu banyak teman-teman juga. Untuk sampai ke sini juga itu tidak mudah bagi saya, karena dari awal nekat saya kuat. Namun masih belum diizinkan sama orang tua karena mengingat biayanya yang begitu besar. Kami cari info, ada 5 orang yang mendaftar dari Riau, namun yang 2 orangnya tidak ikut lagi karena kekurangan dana. Jadi kami dari Riau bertiga, Lajnah, dan dari Jambi 1. Nah, perjalanan dari Pekanbaru menuju sampai ke Manislor itu memakan waktu 4 hari. Apa yang membedakan KPA ini dengan KPA sebelumnya? Yang pertama tentu secara skala. Skala biasanya yang saya ikuti berdasarkan wilayah Banten 2, DKI, dan Bogor atau markas. Lalu kalau yang ini secara nasional, sehingga saya bisa bertemu dengan teman-teman yang berasal dari luar daerah Jabodetabek. Bisa tanya ke saya. Dari mulai SMP sebetulnya KPA itu kepanjangannya adalah Kursus Pendidikan Agama. Kita Jemaat Ahmadiyah, sekali lagi seringkali saya katakan bahwa dalam rangka membantu orang tua Jemaat Ahmadiyah dimanapun berada di tanah air ini, lembaga Jemaat Ahmadiyah, dalam hal ini Dewan Pimpinan Jemaat Ahmadiyah, sampai sekarang ini tetap memprogramkan untuk melaksanakan kursus pendidikan agama itu. Itu dilaksanakan tiap tahun. Itu waktunya bertepatan dengan libur sekolah anak-anak. Dan siapa saja sih sebenarnya yang boleh ikut itu. Nah, kalau kursus pendidikan agama yang kita lakukan sebelumnya itu berkisar antara umur 9 tahun sampai dengan tidak terbatas. Bedanya adalah yang 18 sampai 27 sesuai pembicaraan antara badan-badan dengan kami dari pengurus besar adalah metodenya. Jadi lebih banyak yang bersifat diskusi. Ya, jadi merangsang mereka untuk bisa memberikan ide, pendapat, gagasan terhadap apa yang mereka terima dari ilmu-ilmu Hajat Masyhur Maud alaihissalam. Diskusi. Dan yang lebih menarik lagi yang kita amati adalah khusus kelas KPA kelas 1827 ini adanya PPL. Jadi praktek pengkhidmatan lapangan. Nah, dengan ini ristanatannya juga bisa berjalan gitu. Jadi rekan-rekan Hudam bisa kelihatan sama LI, oh ini ternyata Hudamnya talentanya bagus nih gitu. Yang biasanya sebelumnya tidak dikenal, oh ternyata bisa dikenal gitu. Dan Hudamnya bisa lirik-lirik dikit, ya sedikit aja gitu. Jadi nggak banyak karena ada mentor dijaga. Jadi lebih mengenal dari yang sebelumnya tidak pernah berinteraksi secara langsung, tapi di acara PPL ini mereka bisa berinteraksi secara langsung. Tentu dengan mentor ke cabang-cabang, ada 15 cabang yang kita tunjuk sebagai target PPL, itu bersama-sama pergi ke sana, jadi bisa bekerja sama, bisa kenalan, dan sebagainya. Jadi untuk sosok ya yang paling tepat untuk bisa membimbing, mengarahkan para peserta, terutama yang
usia remaja, ini adalah sosok mubalik yang bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif terhadap peserta yang hadir dalam kegiatan KPA usia 18-27 tahun ini. Untuk mentor KPA 18-27 tahun ini dipilih dari bapak-bapak mubaligin untuk Hudam, dikarenakan peserta dari KPA ini termasuk kategori usia dewasa atau remaja. KPA usia 18-27 tahun ini berlangsung selama 7 hari. Diawali tanggal 6 Januari 2020 hari Senin sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Januari 2020. Baik, dasar pembagian kelas adalah bahwa sebelum acara KPA berlangsung, kita membagikan kuesioner kepada para peserta. Jadi peserta kita wajibkan untuk mengisi kuesioner, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sholat, di mana dalam kuesioner tersebut kita mencari tahu sudah seberapa jauh kemampuan mereka dalam hal membaca Al-Quran serta melaksanakan sholat. Dari sana datanya kita olah, lalu kita tentukan bahwa peserta ini masuk ke kelas A dan peserta itu masuk ke kelas B, seperti itu. Secara garis besar kita mengikuti materi yang sudah disediakan oleh modul KPA yang ini, yakni pertama Al-Quran, kedua sholat, ketiga akhlak, keempat pengorbanan, dan kelima adalah keilmuan. Namun selain itu kita juga menambahkan 2 materi lagi. Yang ke-6 lanjutan dari tadi adalah nizam jemaat, ini bagaimana struktur organisasi dalam Jemaah Muslim Ahmadiyah baik dari tingkat internasional, nasional, wilayah maupun cabang. Kemudian juga ada materi tentang nazam. Jadi kita ingin melatih para peserta untuk bisa melantunkan nazam, baik itu Arab maupun Urdu. Hari pertama hanya orientasi, kita belum ada materi atau KBM di hari pertama. Mulai beranjak di hari kedua, itu kita mulai dari pagi hari, kita awali dengan tahajud bersama, kemudian sholat subuh berjamaah dan daras, lalu ada olahraga. Kemudian mulai pukul 8 pagi kita melaksanakan KBM. Adapun mata pelajaran itu ada 5 mata pelajaran yang ada atau yang sesuai dengan modul KPA yang sudah diberikan kepada para peserta. Kemudian di kegiatan malam hari, di hari kedua atau hari Selasa tanggal 7 ada seminar Ristanata yang alhamdulillah dihadiri oleh Sekretaris Ristanata PB, kemudian dihadiri juga oleh anggota yang melakukan testimoni yang dianggap Ristanata keluarganya berhasil. Mengapa terpikirkan untuk melakukan mengadakan proyek strategis? Hari ketiga itu tanggal 8 Januari itu setiap pagi kita awali dengan tahajud bersama, ya, kemudian sholat subuh berjamaah, daras, lalu ada olahraga pagi plus games-games yang membangun kekompakan para peserta. Kemudian dilanjutkan mulai dari 8 pagi itu kegiatan KBM yang sama dengan hari kedua, yaitu pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan modul KPA. Itu bukan sebuah kebetulan, tapi yang tadi bicarain yang mungkin dari mimpi-mimpi gitu. Yang lainnya perhatikan. Kemudian di malam hari untuk hari ketiga, hari Rabu tanggal 8 itu ada kegiatan atau agenda tell a story. Jadi tell a story ini kita mengundang anggota jemaat yang
dalam penghidmatan pun hebat dalam jemaat, kemudian dalam segi karir pekerjaan pun mereka berhasil. Dibilang juga lulusan ITB, Institut Apa-Apaan. Ini saya lulusan dari ITB, Institut Apa-Apaan. Kemudian dilanjutkan hari keempat, yaitu tanggal 9 Januari 2020, kita di pagi hari kegiatan yang sama, kemudian KBM pun sama untuk yang 5 pelajaran ya, yang sesuai dengan modul, ada tambahan materi najm. 1, 2, 3. Ya Kemudian untuk rangkaian sore hari kita ada expo. Proyek-proyek dalam expo kurang lebih proyek strategis seperti pembangunan MTA Studio, Jamiah, rumah sakit, klinik hemodialisa, Humanity First, MTA, dan masih banyak lagi. Itu jadi seperti ada education fair atau job fair. Jadi para Hudam dan Lajnah itu mereka mengunjungi booth-booth proyek-proyek di jemaat. Mereka cari informasi dan bertanya-tanya apa sih yang dilakukan oleh tim-tim yang sudah tergabung dalam proyek jemaat itu. Dan kalau mereka tertarik dan juga tim proyek juga bisa merekrut mereka, jadi mereka bisa berkhidmat juga di proyek-proyek jemaat gitu. Jadi pastinya tim-tim jemaat, proyek jemaat pasti butuh juga tenaga tambahan, jadi mereka bisa langsung berkhidmat di sana. Jadi konsepnya itu seperti job fair gitu. Jadi mereka bisa sign up untuk join di proyek jemaat. Jadi bidang sosial itu dari PPMKI ada klinik hemodialisa, dari ada juga Humanity First, ada donor mata dan donor darah seperti itu. Jadi mereka bisa menggali informasi mengenai bidang sosial di jemaat gitu. Luar biasa, bahkan di sini pun ada konseling tentang masa depan hari. Kemudian di malam hari kita ada pembekalan bedah buku ajaranku untuk para peserta, lalu dilanjutkan ujian peserta setelah mereka mengikuti kegiatan pembelajaran 3 hari di hari-hari sebelumnya. Tolong isinya juga hati-hati, karena kita tidak menilainya secara keseluruhan 30 soal, tetapi per bidang. Dilanjutkan hari ke-5 dan ke-6 itu adalah kegiatan PPL tanggal 10 sampai dengan 11 Januari 2020. PPL ini dilaksanakan di cabang-cabang tujuan yang sudah kita tentukan dari panitia, sebanyak 15 cabang yang ada di wilayah Jabar 9, kemudian Jabar 5 dan 11, kemudian Jabar 6, 7 dan 8. Itu cabang-cabang yang sudah kita pilih di antara wilayah-wilayah yang tadi disebutkan. Cerita itu ya mereka yang ini yang sedang galau gitu istilahnya. Kemudian di hari terakhir atau hari ke-7 tanggal 12 Januari 2020 itu ada agenda evaluasi. Jadi kita melaksanakan kegiatan presentasi dari hasil PPL para peserta selama 2 hari di cabang-cabang tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian dari perwakilan 3 kelompok yang sudah melaksanakan dan sudah mereporting atau sudah melaporkan seluruh rangkaian kegiatan, mereka akan mempresentasikan di kegiatan evaluasi. Lalu di siang hari kita laksanakan penutupan KPA.
Jadi rekan-rekan Hudam dan Lajna yang tidak ikut acara ini pasti nyesel banget karena di sini tuh yang paling dikedepankan yaitu adalah Ristanatanya, baik itu dari Tarbiyat Ristanata maupun perkenalan atau ada juga Ristanata Corner, jadi rekan-rekan bisa daftar dan juga mungkin dikenalkan oleh tim Ristanata kepada LI atau Hudam yang diinginkan gitu. Sekarang generasi-generasi muda seperti nenek-nenek inilah yang harus jadi pionir, yang harus dicontoh buat kedepannya. KBM, kegiatan belajar mengajar, terus kegiatan seminar tadi malam yang tentang Ristanata ya, terus kegiatan kemarin seminar Pratubi Ahmadi, itu kegiatan yang sudah saya ikuti di KPA sekarang ini. Sekali lagi. Yang paling menarik karena ini di luar kota dilaksanakannya, biasanya kalau di Banten 2 itu paling kan kayak gondrong, perigi, peninggilan gitu. Tapi kalau di sini Manislor, jadi yang berbeda adalah suasananya dan juga kegiatan-kegiatannya yang lebih mengarah kepada bagaimana sosok pemuda dan pemudi Ahmadi untuk mengembangkan jemaat ke depannya, untuk mengurangi angka lost generation. Dan untuk peserta berusia 18-27 tahun yang mengikuti kegiatan ini juga diarahkan ke bidang Ristanata, di mana perjodohan sesama Ahmadi juga dilaksanakan melalui diskusi interaktif, dan itu cukup menarik untuk saya sebagai lajnah yang pastinya memilih Hudam. Pengalaman saya dengan mengikuti KPA ini supaya saya ini bisa tahu bahwa hidup ini tidak monoton di situ itu terus. Lama-lama kita hidup pasti akan berpindah-pindah. Itu pengalaman KPA pertama saya. Jadi kita Al-Quran kawan dan Yang membuat saya paling berkesan di sini, saya berjumpa dengan teman-teman dari berbagai daerah. Tidak hanya di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, namun ada juga di pulau-pulau lainnya. Saya berkenalan dengan lajnah lainnya yang saya tidak tahu, menjadi tahu. Di situ saya berkenalan dan saya sepertinya mempunyai saudara rohani yang baru. Yang membedakan dari KPA tahun ini dengan KPA sebelumnya itu kan tahun ini ada tingkatan umurnya cuma dari 18 sampai 27 kan, dibandingkan yang sebelumnya saya ikuti itu tingkat SMA. Jadi tentu aja materi yang diberikannya juga berbeda dan lebih sesuai dengan umurnya. Dari saya juga sebetulnya hampir mirip, karena kita juga di sini kan umurnya 18 sampai 27 tahun, di mana masa-masa untuk mencari pasangan dari Lajna dan Hudam itu kan masa-masa sekarang ini. Jadi untuk KPA tahun ini sangat berkesan sekali. Yang paling jauh peserta yang hadir dalam KPA usia 18-27 tahun ini yaitu dari NTB, Mataram, kemudian ada yang dari Sulawesi, kemudian hadir juga dari Riau, Lampung, kemudian untuk pastinya seluruh wilayah di Jawa Barat hampir rata-rata hadir perwakilan dari cabang-cabangnya. Kita coba setelah mereka 3 hari untuk indoors, ya, jadi diberikan ilmu-ilmu yang seperti saya katakan tadi, 5 item itu, kemudian outdoors 2 hari.
Ya memang waktunya menurut Pak Amir Nasional, waktunya itu kurang, seharusnya 2 minggu paling tidak. Tapi ya kita coba sesuaikan dengan libur mahasiswa, mahasiswi. Waktu itu ternyata kita coba pelajari liburnya kapan, ternyata hanya tersedia waktu 1 minggu. Oke lah, untuk awal ini kita coba 1 minggu. Makanya kita coba plot waktu tanggal 6 sampai tanggal 12. Oke. Dan untuk menangani ini, alhamdulillah dengan karunia SWT kita bentuk panitia khusus, dan kepanitiaan itu dari unsur-unsur pelaksanaannya, penanggung jawab itu adalah dari Khudamul Ahmadiyah, dari PPMKI. Tentu dikombinasi dengan dari PPLI. Dan tidak lupa juga dari Ansor yang memang ikut terjun juga di dalam menangani itu. Dan ada kelebihan lain dari KPA 1827 ini adalah pengajar. Pengajarnya termasuk mentornya semua dari Mubalighin. Sebanyak 34 orang. Itu yang dikerahkan, dan alhamdulillah semua yang kita program berjalan dengan baik lancar, dan kesan-kesan yang kita dapatkan dari seluruh peserta ini sangat luar biasa. Yang memotivasi saya untuk ikut KPA ini sebenarnya karena ini kan KPA nasional, terus baru diadakan untuk pertama kalinya gitu. Jadi kayak berbeda dengan KPA-KPA biasanya yang diadakan di cabang gitu. Karena ini nasional, otomatis bisa bertemu dengan saudara-saudara yang dari luar pulau gitu. Jadi kayak punya banyak saudara gitu. Jadi kita bisa tahu ternyata masih banyak hudam di luar daerah gitu kan. Dan itu bisa dibilang jadi daya tarik tersendiri gitu. Dan setiap pelajaran di kelas, guru-gurunya selalu di akhirnya itu selalu kayak memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan Ristanata gitu. Saya sampai nggak bisa mengungkapkannya. Ini di luar dugaan saya. Masya Allah, Indonesia bisa mengadakan KPA di tahun ini. Ilmunya luar biasa, pergaulannya luar biasa, dan kegiatannya luar biasa, kekompakannya terjaga. Seru, asyik, berkesan. Kamu? Dari aku sendiri, menyenangkan, menambah pengalaman, dan menambah relasi. Tentunya akan ikut, pasti ikut. Karena kesan-kesan baik yang telah didapat di KPA ini, saya berharap akan saya dapatkan lagi di KPA selanjutnya. Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah mengadakan kursus pendidikan agama atau tarbiyati kelas yang diadakan di Maslor. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan mubarak kepada panitia yang telah menyelenggarakan KPA ini. Mudah-mudahan tujuan dan manfaat diadakan tarbiyati kelas ini dapat dicapai dengan kurnia Allah Ta'ala, dan kita tahu bahwa pemuda inilah yang akan mengambil alih tampuk pimpinan jemaat di Indonesia di masa yang akan datang.